وعلى آله الطاهرين وصحبه الصادقين ومن تجر على عامل أما بعد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين أما بعد. Saudara-saudaraku pencinta Rasulullah yang tidak pernah dulak dan bosan duduk di majelis ilmu, mudah-mudahan dari awal pembacaan Simtud Durar memuji kepada baginda Rasulullah dan zikrullah kepada Allah Subhanahu wa taala tidak ada yang lewat dicatat oleh malaikat, dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, kata malaikat, inilah gawean si Fulan bin si Fulan, Fulana binti Fulan. Tapi harus diawali dengan wudu. Baca maulid harus wudu kita. Kemudian jangan lupa beriktikaf. Nawaitu an a'takifa fi hadzal majlis sunnatullah ta'ala. Seperti kita duduk di dalam masjid, nawaitu an a'takifa fi hadzal masjid sunnatullah ta'ala. Jadi tidak ada yang lewat, semua dicatat oleh malaikat. Nabi Isa pernah ditanya orang, siapakah yang mengajar dan yang mendidik engkau? Ujar Sidin, tidak ada yang mendidik dan yang mengajar aku. Hanya aku, ujar Nabi Isa alaihissalam, sering aku melihat kekurangan dan kekhilafan pada diriku. Jadi kalau sempat lagi kita melihat diri orang. Ini kebanyakan kita akan melihat diri orang aja. Diri kita kada kita perhatikan. Maka ujar Allah SWT, man arafahu nafsahu faqad arafa rabbah. Kenallah dirimu, niscaya engkau akan terkenal dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau orang yang sudah ma'rifah, dia beradab di hadapan Allah dan Rasulullah, walaupun tulisannya itu Tuhan, dia tidak menyebut lagi Tuhan, hanya Allah Rabbul Jalil. Karena kalau kita menyebut Tuhan itu banyak. Ada Tuhan Lata, Uzza dan Manat, berhala-berhala, api, matahari, bulan, bintang, pohon, binatang, Tuhan semua di zaman jahiliyah. Sama dengan kita sembahyang, bagus itu sholat. Sudahkah Anda sholat? Sembahyang itu bahasa Sanskerta. Apa artinya? Sembah sengiang. Sembah sesembahan, sengiang itu berhala juga. Nenek moyang kita bahari menyembah berhala. Kalau kita menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala, qul huwallahu ahad. Tidak ada yang mendidik dan yang mengajar aku, hanya aku sering melihat, mengintai, mengintip diri sendiri. Jadi kalau sempat lagi melihat diri orang.
Dik ada sidin aja yang paling bujur, sidin aja yang paling pintar, sidin aja yang paling harap. Orang kada pintar, orang kada bujur, orang kada harap. Amun ada yang demikian, ini takabur. Karena yang punya ilmu Allah Subhanahu wa taala. Gudangnya ilmu Rasulullah. Kita berumpat dengan sidin. Nah jadi kalau berumpat dengan Rasulullah, ujar Allah Subhanahu wa taala, wa antal musta'an wa alaikal balagh. Aku yang menyiapkan segala sesuatunya, Rasulullah yang memintakan. Kita umpat sidin. Jadi kalau berdoa, awali dengan sholawat dan tutup dengan sholawat dan angkat tangan tinggi-tinggi. Jangan berdoa nang kayak orang kada makan seminggu, diandak tangan di paha. Min apa artinya? Kurang. Kayak hendak lebih, mestinya amin. Angkat tangan kita berdoa. Jangan kayak orang ngantuk. Ada juga orang kadang berdoa ngangkat tangan. Ujar Allah Subhanahu wa taala, orang yang berdoa, bermohon, munajat kepada aku, dia tidak mau mengangkat kedua tangannya, kada kubari. Karena dia sudah merasa kuat. Apa dibari? Orang sudah kuat. Bujur kada? Orang sudah kuat lah, apalagi dibari. Nang diberi Allah Ta'ala itu orang yang lemah, dhaif. Di mana duduknya? La haula wa la quwata illa billahil aliyyil. Abah guru mengajar sidin tafakkur. Ada tarekat. Abah guru punya tarekat 40 yang amalkan sidin. Di antaranya habis sembahyang, habis doa, alhamdulillahirabbil alamin. Astaghfirullah lil mu'minin wal mu'minat. Habis Isya 11. Astaghfirullah lil mu'minin wal mu'minat. Habis subuh 27 kali. Astaghfirullah lil mu'minin wal mu'minat. Habis zuhur 11 kali ulang. Astaghfirullah lil mu'minin wal mu'minat. Habis asar 11 kah? 27 kah? 70 kali. Betul ya. Habis maghrib kembali pulang 11. Kemudian tambahi ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah 5 kali. Jadi nang 3 tuh tambahi 5, tambahi 2 lagi jadi 5. Sama dengan ilahil sulil firdausi ahlan wala abu ala naril jahimi habli taubata wa fil dunubi fa inna ghafiru dzambil azimi. Abah guru bawakan sini hari Jumat. Doanya Allahumma ya Ghani ya Hamid ya Mu'id ya Rahim ya Wadud fa'al lima yurid aghna bi halalika an haramik wa ta'atik wa bi fadlika an maksiatik wa bi fadlika amman siwak. Berapa kali sini boleh ke? 7 kali. Kita di sini 3 kali aja. Lihat makmumnya ada lagi selesai. Pernah mengikuti sembahyang hari Jumat, jadi makmum, Abah guru jadi imam di Masjid Al-Karamah Martapura. Sejam Abah guru kada berdiri. Sebab kalau sini berdiri diraguti orang. Jadi sini buat sini panjang. Tunggu ya. Tunggui. Jadi nang rajin dulak menunggui
yang kada dulak menunggu dapat mengambil tangan sendiri. Itu tadi diantaranya Allah ya wani ya hamid 7 kali sebelumnya. Ya kita di sini paling kada 3 kali lah. Itu tertinggal panitia aja lagi di masjid tuh. Siksa ibadah, Bilal, khotib, imam, perewa-perewanya, yang lainnya hilang sudah tuh. Di sekumpul di Matapura kada ada yang bergerak. Cocok aja pak nyawali kontok pelan. Amun di sini wawalaan, wali murid. Tapi yang jelas tiada ada imam yang meninggalkan makmum. Yang banyak makmum meninggalkan imam. Adalah imam meninggalkan makmum. Kada ada. Amun kawa makmum kayak si imam. Bujur kan? Biar sorangan imam sih tetap juga, pun sih juga. Kalau pada tuntong torek kacidin kasih berdiri. Nah, kemudian ditambahi lagi la ilaha illallah 3 kali. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Sayyiduna Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi kulli lamhati wa nafasin adada ma wasi'a ilmullah. Jazallahu anna sayyiduna wa habibuna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahlu. Kemudian tafakur kita. Ada kalau tafakur habis sembahyang tuh adalah orang buka. Orang habis salam kanan ke kiri buka, nanti kayak warik di yaumil mahsyar. Hendaklah kayak warik. Dia nanti warik tuh. Habis ambil makanan tangan dibari orang tangan kiri pulang. Habis itu batis pulang. Kedua-duanya, kemudian digigitnya pulang. Jadi berwirid kita, tafakur kita sampai ma huwa ahlu. Tafakur kita, apa yang kita tafakurkan? Berserah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirkan guru-guru kita secara sir ya. Nya ada yang gonal, ada yang bahalus, kemudian bahalus sampai sir, rahasia. Karena kata Allah, engkau rahasiaku dan aku rahasia engkau. Jadi rahasia dengan rahasia main. Di mana mainnya? Tuh dalam kamar. Dalam kamar ibadah mainnya, bermain, bermesra-mesraan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirkan guru-guru kita. Ada kalau bisa guru? Ada. Bahari mengaji dengan siapa? Belajar alif ba ta dengan siapa? Belajar A, B, C, D dengan siapa? Guru. Hadirkan guru-guru kita. Amun kada besi guru, hadirkan abah guru sekumpul kita. Karena beliau itu adalah guru di atas guru, wali kutub. Jadi hadirkan guru-guru kita. Kemudian hadirkan kedua orang tua kita. Sebab
Jangan mengaku-ngaku anak soleh. Kalau pina salah, yang bibinian solehah. Kalau meninggal anak cucu Nabi Adam alaihissalam, maka putuslah segala-galanya kecuali 3 perkara. Pertama, ilmu yang bermanfaat. Yang kedua, ilmu atau amal jariah. Yang ketiga, anak soleh. Ini hadirkan kedua orang tua. Jangan orang tua ditampar, warisannya dijual habis. Bawa naik haji, ada melihat Baitullah. 2 orang melapor, guru, Bapak ulun naik haji, sidin kada melihat Baitullah. Karena ada Baitullah di tengah-tengah Masjidil Haram lagi, hilang lagi warnanya, lambungnya. Ada melihat. Bujur. Kadang-kadang ada orang menggawir, sama-sama nih kita nih masuk ke dalam. Mana Baitullahnya mana nih? Astagfirullah. Karena warisan tadi dimakan sidin seorangan, dibawa sidin naik haji, tadi dibagi sidin dengan gang sanak. Sidin seorang menutupi, maka terlindunglah itu Baitullah. Jadi hadirkan guru-guru kita, hadirkan kedua ibu bapak kita, hadirkan siapa lagi? Aulia-aulia Allah. Hadirkan sedikit Al-Imam Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Sisi wa Khadar Nawazir Qadar bin Yaman, Habib Alwi Al-Habsi bin Habib Ali Al-Habsi Solo, anak dari Habib Ali. Habib Muhammad Anis Al-Habsi bin Habib Alwi Al-Habsi bin Habib Ali Al-Habsi, cucu dari Habib Ali. Masjid Ar-Riyad, Kota Surakarta Solo, hadirkan sedikit. Kemudian berdoa kita, ya Allah, terangkan hatiku, bukakan dadaku, aku minta selamat dunia akhirat. Nambah isi anak tambahi dan anak-anakku. Nambah isi cucu tambahi dan cucu-cucuku. Nambah isi bini banyak, bini-biniku. Kalau biniku berarti sikum aja. Kalau bini-biniku itu jamak. Kasihan kan sikum aja doakannya. Nah, jadi bini-biniku. Nah, gitu semuanya tuh. Tapi ada kiai kita sampai hari ini sikum aja bini. Tapi amangan sidin setiap hari, siang hari malam hendak berbini banyak. Tapi sampai hari ini sikum aja. Kenapa? Nah, waktu naik haji berdoa di samping Ka'bah. Ya Allah, banyakkan ulun bini lebih pada seikong. Bini sidin mendengar. Berdoa juga. Ya Allah, jangan sampai hari ini sikum aja. Jadi kalau hendak berdoa di Baitullah itu jangan bawa bini, jangan kedengarannya, berdoa juga kabul. Nah, itu isi tafakur kita, menyerahkan diri kepada Allah SWT. Jadi jangan tafakur kita, supaya kita ada dicap orang yang sombong, takabur. Yang terakhir, seseorang yang bernama As-Saliyus Suqti radhiyallahu anhu, beliau adalah seorang ahli sufi, bermimpi berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala dalam tidurnya.
Kata Allah Subhanahu wa taala, hai as-sari sukti, pada mulanya semua makhlukku taat dan tunduk kepada aku dan ingat selalu kepada aku. Allah berkata dengan kalam nafsinya di dalam mimpinya as-sari sukti tadi berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah ciptakan dunia. Seperlima condong kepada dunia, lupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang tadinya ingat setelah diciptakan dunia, condong kepada dunia, lupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah SWT ciptakan lagi isi dunia. Tadi dunianya aja, isi dunia. Seperlima lagi lupa kepada Allah, condong kepada isi dunia. Kemudian Allah ciptakan lagi, diberi Allah dengan kekayaan, kemewahan, gemerlapan, mabuk di tengah-tengah samudera, seperlima lagi lupa dengan Allah SWT, condong kepada kemewahan, kekayaan dunia. Kemudian Allah ciptakan lagi, diuji lagi oleh Allah SWT dengan kemiskinan, kemudaratan hidup. Seperlima lagi lupa dengan Allah Subhanahu wa taala. 4/5 yang lupa dengan Allah Subhanahu wa taala diombang-ambingkan oleh samudra, mabuk dengan kekayaan, dengan gemerlapan hidup, kemewahan, kesenangan, berpoya-poya. Tinggal 1/5 yang akhir. Yang 1/5 yang akhir ini yang imannya tidak lekang terkena panas dan tidak lembut terkena hujan, diuji dengan dunia, dengan isi dunia, dengan kemewahan, kekayaan, gemerlapan, kemiskinan, tetap dia tadarru kepada Allah SWT, mahabbah kepada Allah, takarrub ila Allah, dan hatinya selalu zikrullah kepada Allah Subhanahu wa taala siang hari dan malam. Hai yang 1/5, kata Allah SWT, aku uji engkau dengan setiap kali engkau menarik napas ke dalam dan engkau hembuskan napas engkau keluar, apakah engkau ingat dengan aku? Ini yang di dalam jambat nih, biar di dalam WC tetap ingat berzikir kepada Allah SWT, asalkan jangan dizahirkan haram hukumnya, tapi kalau dalam hati zikir qalbu, zikir malak, zikir para malaikat, itu wajib hukumnya. Yang 1/5 menjawab, kalau yang demikian ya Allah engkau timpakan kepada kami, insya Allah kami akan melaksanakan ubudiyah kami terhadap engkau. Kata Allah Subhanahu wa taala, hai orang-orang yang 1/5, aku siapkan surga Firdaus untukmu.
Kemudian terhadap yang seperlima ini ada seseorang yang berdoa, bermunajat di buncung di samping Ka'bah. Allahumma ja'alni minal qalil. Allahumma ja'alni minal qalil. Allahumma ja'alni minal qalil. Ya Allah, masukkan aku dalam golongan yang sedikit. Kenapa? Biasanya kita kalau digaji pasti mau banyak. Kalau ditawarkan sesuatu mesti minta mau yang banyak. Karena ujar Allah Ta'ala, ud'uni astajib lakum, mintalah olehmu, niscaya aku beri. Kalau kita minta yang banyak, jangan yang sedikit. Tapi seseorang ini aneh, minta yang sedikit. Lalu sahabat Rasulullah mendatangi, wahai saudaraku, kenapa engkau minta yang sedikit? Wahai Amirul Mukminin, kata beliau, bukankah Allah Subhanahu wa taala sedikit sekali di zaman mutakhir, di akhir zaman, orang yang ingat dengan aku, kata Allah Subhanahu wa taala. Ialah orang-orang ahli sufi tadi, seperti Asy-Syarih As-Sufi radhiyallahu anhu. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang seperlima yang akhir. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ini aja yang dapat disampaikan. 10:30 sudah. Muliknya jauh, takut kena hujan, longsor. Kita doakan saudara-saudara kita yang ada di Kalimantan Selatan. Mudah-mudahan termasuk ibadah yang seperlima yang akhir. Ya, tidak lekang imannya terkena panas dan tidak lepuk terkena hujan. Walaupun diterpa banjir, artinya tetap aja ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita bagus saja menggalang dana, kirimkan ke sana, bergantian, karena sebab kita ini sering dijamu oleh orang Banjar. Setiap awal ke guru pasti kita dijamu oleh orang Banjar. Jadi berdiam-diam aja, biar aja buat Banjar terkajut kirimnya dari Samarinda. Ujar agak guru, Samarinda ini sama rindu, sama-sama merindukan. Terbukti survei memperlihatkan, mencatat yang paling banyak jamaahnya setiap haul itu Kalimantan Timur. Dan Allah ya jemaah, hadanallahu wa iyyakum ajma'in, wa billahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah, ila liqa bi antum khair wallahu wal mu'afiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, farij 'alal muslimin. Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, farij 'alal muslimin. Ya Karim, Ya Rahman, Ya Rahim, Antal Jawadul Halim wa anta ni'mal mu'in. Ya Zal Ula wal Ghina, Ya Qawi, Ya Matin. Ya Rahman Rahim, Ya Rahman Rahimin, Ya Rahman Rahimin, farij 'alal muslimin. Rabbi qina syakirin wa tawaffana muslimin. Nub'az minal aminin fi zumratin sabiqin. واغفر لكل الكروب بأذى المؤمنين. يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين.
الأنام وزاد رسول الجبين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين الصلاة والسلام على شفيع الأنام والآل النعم الكرام والصحب والتابعين